wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk perkuliahan keperawatan anak materi kedua ya hari ini 2, yaitu konsep hospitalisasi dan family center care ya, perawatan anak. Nah, tadi kita diskusi tentang hospitalisasi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan sedikit. Apa menurut kalian hospitalisasi? Priska. Silakan Priska. Hospitalisasi tadi apa, Priska? Suatu kondisi yang mengharuskan seseorang harus mendapatkan perawatan khusus. Suatu kondisi seseorang yang harus mendapatkan perawatan khusus. Ya, oke ya. Kemudian bajunya serba putih, ruangnya surem, tidak ada tempat bermain. Itu suatu yang menakutkan atau mencekam bagi anak-anak. Nah, kondisi seperti inilah yang menjadi dasar kita. Hospitalisasi itu adalah berkesan bagi anak. Kadang kalau dia sampai dirawat kemudian mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, misalnya disuntik misalnya, sakit bagi anak-anak, itu menjadi kesan yang tidak baik, jadi trauma bagi anak-anak. Ya, saat dewasa, ya, betul. Digabung, seharusnya anak usia ini, fokus anak ini. Ya, ada beberapa rumah sakit yang belum memiliki bangsal main, ya. Kemudian ada temannya, sedangkan di rumah sakit itu terbatas. Nah, menjadi hal inilah yang memicu anak itu merasa murung, ya. Kemudian tidak mau berbicara, memberontak, ya. Hal inilah anak-anak tadi tidak menyenangkan, ya. Kemudian tidak takut bagi anak-anak. Nah, itu menjadi pemicu nih. Hospitalisasi harus kita terapkan. Nah, bagaimana tenaga kesehatan? Tenaga kesehatan, seperti contohnya kalian ya, perawat, perlu memperhatikan ini, mengidentifikasi perasaan anak. Ya, perasaan anak saat pertama kali dia dirawat. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Dapat mengalami berbagai kejadian yang menurut beberapa penelitian itu dapat menjadi pengalaman yang trauma bagi anak dan keluarga. Ya, ini adalah definisi hospitalisasi. Trauma seperti apa? Trauma karena perilaku tenaga kesehatan ataupun alat-alat kesehatan. Biasanya banyak bertanya ke perawat, anak saya sudah diberi obat belum, ya kan? Sering lihat kan, anak saya kenapa dilakukan itu? Nah, sering bertanya. Itu suatu respon stres orang tua. Ya, anak saya ini panas, sus tolong bantu gitu. Suatu hal yang menjadi lebih protektif terkait kondisi anak ini. Makanya ini yang ketiga, perubahan gambaran diri. Iya, ya, perubahan gambaran diri. Dulu dia misalnya ada remaja, dia dulu nggak seperti ini, pas dirawat dia seperti ini. Nah, terjadi penilaian dirinya yang negatif. Nah, itu juga bisa. Dia faktor nyeri, ya, pengendalian nyeri pada anak-anak itu berbeda dengan dewasa. Anak-anak mungkin lebih mudah mengalami umum pada hospitalisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres. Nah, kita lanjut ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres orang tua. Tadi anak. Sedangkan kalau perawatan anak itu konsepnya apa kemarin? Berfokus kepada keluarga. Kita tidak hanya merawat anak, juga intervensi dilakukan kepada anggota keluarganya. Bagi orang tua, ini merupakan pengalaman ya penyakit atau hospitalisasi terkait dengan prosedur medis. Nah, ini menjadi sesuatu yang kemudian stres tambahan pada keluarga. Keyakinan agama dan latar belakang budaya pola komunikasi di antara keluarga juga menjadi pemicu atau mempengaruhi stres orang tua. Lanjut. Ya. Selain dari anak itu sendiri, orang tua ini saya bilang sibling, saudara kandung. Ini juga menjadi faktor ya penyebab stres. Nah, reaksi anak akibat hospitalisasi berdasarkan usia perkembangannya bagaimana? Coba kita lihat ya. Nih, pada anak baru lahir ya, dia trust versus mistrust. Nih, anak-anak biar takutnya itu orang tuanya. Ya. Misalnya anak yang dirawat di neonatus intensive care, NICU. Bayi baru lahir dengan masalah distres pernapasan, ya. Dia harus terpasang CPAP. Kemudian harus terpasang monitor.
Nah, hal itu orang tua merasa cemas. Takutnya itu dipindahkan dari rasa takut orang tua. Biasanya menangis ya karena faktor lingkungan, iritabilitas, ya, menolak atau menirik dari pengasuh, ya. Ini biasanya pada bayi yang lebih besar, pada usia 4 tahun. Biasanya tidak mau ya dipegang oleh perawat. Nah, permasalahannya lainnya adalah ansietas. Ini kecemasan ya. Kemudian membatasi fisik terkait dengan proses itu yang pada anak-anak usia toddler, ia menolak untuk makan, menolak untuk bermain. Ini stres yang sudah cukup parah ya kalau sudah tidak mau seperti ini. Kemudian tanpa ekspresi, pernah lihat dengan anak dirawat dia diam aja, itu udah cemas banget itu. Kemudian bagaimana dengan batita dan balita? Ini batita balita itu sudah memiliki otonomi, mereka sudah memiliki wilayah sendiri, ya, sudah bisa yang tidak dikenal. Ya, lingkungan yang baru bagi anak-anak usia toddler atau prasekolah ini menjadi faktor pemicu. Dia nggak kenal dengan perawatnya. Makanya langkah pertama sebagai perawat itu adalah pendekatan dengan anak. Ya, misalnya mencari kesukaan anak. Bina hubungan saling percaya dulu, sogok dulu anaknya ibaratnya kan. Kasih mainan. Makanya di luar negeri untuk mengurangi hospitalisasi itu biasanya mereka berperilaku seperti badut. Ya, fasilitasi rooming in. Ya, kemudian bantu anak untuk menyembunyikan perubahan tubuh, kamuflase. Artinya jika ada hal-hal yang menurut anak itu tidak baik, misalnya terpasang infus, gunakan kamuflase. Kamuflase seperti apakah ada hal-hal yang terkait dengan tindakan yang dapat membahayakan. Nah, permasalahannya untuk hospitalisasi pada universitas sekolah itu yang pertama adalah rasa takut. Ya, pahami, berikan edukasi kepada anak bahwa penyakit itu tertular akibat infeksi. Rutinitas sekolah dan teman-teman. Ya. Kemudian yang ketiga ini tidak berdaya. Kondisi ini biasanya terkait dengan pada anak-anak yang sudah tidak bisa lagi ya. Dia marah, frustasi, ya. Kemudian pada kondisi dia harus diimobilisasi. Misalnya jatuh, fraktur, kan tidak berdaya. Ini biasanya juga akan mempengaruhi proses imobilisasi, proses obatan. Kemudian yang penting adalah anak-anak pada usia sekolah itu lebih senang diberi pujian. Jadi saat dia berhasil, pendekatan kita kepada anak-anak itu berhasil, berikanlah reinforcement positif. Puji anak terkait dengan kerjasamanya, terkait dengan kerjasamanya dalam perawatan. Misalnya mau dipasangin infus, perhatikan gender. Ya, remaja tuh kalau anak remaja cewek, dia tidak mau perawatnya cowok. Ya kan? Sudah memahami kondisi gender ya. Kemudian rasa takut. Nah, rasa takut sudah bisa dinetralisir. Ya, dapat berpikir, dapat memberikan memikirkan kalau itu tidak takut. Sudah memahami untuk diberikan penjelasan ini pada remaja. Ya, mulai dari anak infan sampai remaja, pendekatan penanganan hospitalisasi pada anak itu berbeda. Silakan kalau jika ada yang ingin didiskusikan. Ya. Ada yang ingin diskusikan? Kalau misalnya kan anak itu masuk rumah sakit karena kecelakaan dengan orang tuanya, misalnya kecelakaan orang tuanya langsung meninggal, dia nggak punya siapa-siapa gitu Pak. Film, sinetron. Maksudnya gimana cara biar dia itu nggak stres gitu, biar dia nggak takut gitu Pak. Sedangkan dia nggak punya keluarga lagi. Oke, pertanyaan menarik ya. Pernah ada kasus dulu pertama itu. Ya Pak. Pendekatan menggunakan dengan keluarga terdekat. Yang kedua adalah bina hubungan saling percaya kepada anaknya, ya. Karena kita akan kesulitan saat memberikan penjelasan dengan situasi dia tidak ada orang tuanya lagi, ya. Biasanya anak seperti ini harus ada pendampingnya adalah orang tuanya, ya.
yang paling penting itu ada tetap terlibatnya orang terdekat dari anak. Jika orang tuanya nggak ada. Gitu, Anjas. Iya, Pak. Ada lagi? Anjas. Iya. Silakan, siapa namanya? Namanya Vio. Sebagai perawat yang paling efektif untuk memberikan asuhan keperawatan jika sudah dilakukan perlibatan keluarga namun anak tetap nangis dan melakukan penolakan terhadap asuhan keperawatan yang diberikan. Ya. Asuhan perawatan anak tetap memperhatikan kebutuhan anak. Ya, komunikasinya berbeda. Kemudian intervensi melibatkan orang tua, tetap itu. Jangan jadi persoalan kalau ruangannya tidak ada. Itu situasi teknis, ya. Yang kedua tadi apa ya? Bagaimana cara yang paling efektif bagi seorang perawat untuk Karena memang itu mendesak. Jika kondisi tidak mendesak, bisa kita lakukan dengan pendekatan cara lain. Terapi bermain contohnya. Bermain peran, ya. Tunggu kondisi yang agak lega dulu anaknya. Tidak boleh langsung memungkinkan. Diagnosa pasiennya, penyakitnya, ya. Penyakit menular atau tidak menular tidak boleh campur. Kemudian siapkan teman sekamar, balita sampai dengan remaja. Ya. Ini harus ada yang mendampingi menunggunya. Kemudian saat masuk rumah sakit seperti apa? Ini kita orientasikan, kenalkan timnya pada anak dan keluarga, orientasikan ruangan, ya. Kenalkan anak dan keluarga dengan teman atau pasien yang sama dengan kamarnya. Kemudian berikan perhatikan, support orang tua untuk menemani anak di samping tempat tidurnya sambil memberikan doa, ya. Kemudian membacakan murotal, itu boleh, ya. Kemudian kita jadwalkan juga untuk kunjungan dari saudara kandung ke ruang ICU misalnya. Ini kondisi-kondisi yang kritis. Ajarkan juga keluarganya bunyi yang asing. Kan sering di rumah sakit bunyi tetet 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 tetet, nah itu ya. Apalagi bunyinya tit, nah ada garis lurus gitu kan. Terus sudah ada. Keluarga yang lain pasti cemas. Sini meninggal plus. Maghrib tiba-tiba rame lagi, tit semua berbunyi. Nah, nyebarlah perawat. 6 pasien, 5 meninggal, 1 ada lagi. Nah, tetap memperhatikan privasi, ya. Kemudian tidak mampu berkomunikasi. Berkomunikasi bagaimana maksudnya? Ya, pasien tidak bisa berkomunikasi. Konsep hospitalisasi pada. Belum ada? Oh ya, silakan Fahri ya. Zahri. Dengan kondisi terpasang kateter, terpasang NGT, infuset, infus, dan juga nasal kanul, terpasang nasal kanul juga di ruang HCU. Anak itu tuh rewel, jadi waktu pas kami masuk dinas pagi, anak itu tuh melepas NGT-nya sendiri, melepas kateternya, dipaksa Pak ya, dipaksa 4 tahun 3 bulan. Oke, HCU ya, High Care Unit di UGD ya. Ya, Di Seruni. Seruni HCU. Ya. Oh, ada HCU. IW ya. IW. Hah? Di ruangan ya dengan monitor itu. Oh iya. Oke, kondisi seperti ini biasanya anak yang memang memerlukan pemantauan ya. Kesadaran anak bagaimana? Komposmetis, apatis ya, boleh dengan pengawasan. Misalnya itu anaknya udah nggak nyaman masa ini, artinya udah mulai komposmetis, sudah bisa ngomong anaknya. Biarkan fase itu menjadi fase. Ya, kalau hal seperti itu yang sudah berontak diikat, restrain. Ya, sudah kami ikat Pak ya. Sudah kami ikat semua Pak ya. Kami pasang juga hepapik di paha. Dia melepaskan kateter itu, pahanya digerakkan ke samping Pak. Ya. Usaha untuk